Saya terkesan sekali pada waktu saya terpilih di cabang Jogja. Saya pertama ditolak. Pegawai pada tali Allah, bukan tali rezim. Turut Quran dan hadis, jalan keselamatan, tali Allah. HMI di luar hal ini semua. Saya tidak menolak oposisi HMI. HMI adalah organisasi yang cerdas, akademik, maka kritik. Kritik itu bukan oposisi. Saya menolak oposisi. Jadi saya ajakannya, selamatkan HMI sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Di tengah cuaca yang begitu mendung, mau hujan, cuaca yang mau hujan, ya, ini agak sedikit memaksa imun kita untuk bekerja lebih keras lebih dari biasanya. Iya Bang, ini saya Anas Kurniawan, Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, di sini melakukan program digitalisasi bagus sekali untuk HMI Cabang Yogyakarta, khususnya merekam pemikiran, jejak, sejarah dari alumni-alumni yang dikatakan ya sudah malang melintang di dunia gerakan, aktivisme dan lain-lain. Di sini kebetulan kami berinisiatif untuk mewawancarai Abang terkait dengan bagaimana sih HMI masa lalu dengan masa sekarang, kemudian karakter dari kaderisasinya juga di masa Abang dulu, kemudian masa sekarang. Karena saya pikir Bang Hum sendiri jadi Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta 70-71 Bang. Ya, 70-71, terus di PBHMI menjadi Ketua Umum juga tahun 76-78. Nah, kira-kira apa sih yang Abang lakukan di situ? Program-program unggulan atau mungkin gerakan mahasiswa saat itu yang kira-kira bisa kita ambillah sebagai pelajaran di saat sekarang. Ya. Seperti apa sih proses Abang di cabang Jogja sebagai Ketua Umum dulu, kemudian di PB? Iya, mungkin yang utama sejak saya masuk ke HMI dan menjadi pengurus HMI, satu perasaan saya yang paling saya pegang yaitu akhlak. Akhlak itu hitam putih hidup itu. Salah benar, meskipun HMI salah ya saya katakan salah. Barangkali saya terkesan sekali pada waktu saya terpilih di cabang Jogja. Saya pertama ditolak calon dari luar IAIN, saya ditolak. Saya mundur. Dan konferensi itu tidak mau kalau saya mundur, sehingga konferensi itu mengalami deadlock. 2 kali sidang pleno nggak mencapai quorum karena saya sudah mundur. Tapi karena kelihatannya PBHMI memandang itu tidak sukses kalau tidak diselesaikan, maka saya dipanggil oleh PB, Pak Ahmad Kamaluddin Ningrat, Mas Meti maju. Bukan saya, cabang Korkom IAIN kesini depan saya. Apa dia ucapannya? Saya akan laksanakan. Abang IAIN dulu. IAIN. Tapi dihadang sama orang IAIN. Korkom. Iya. Itu kenapa itu Pak? Ya itu. Karena calonnya dua-duanya dari Fakultas Usuluddin. Oh, dari Fakultas Usuluddin semua. Unik ya. Abang Usuluddin, satunya lagi. Satu Usuluddin, Abdul Hamid Ibrahim dari NTT, dari Kupang. Oh, iya. Itu dia. Saya nggak pernah dicek bicara bahwa Hamid calon ketua umum cabang, nggak pernah dilakukan. Begitu saya masuk ruang karena sebagai pengurus cabang konferensi, ujuk-ujuk dimintai sama Mahadi Sinambela, ya, ketua komisi Sospol waktu itu, ketua umum UGM. Dia 20 komisariat, IAIN cuma 5 kan? Ya cuma 5. Ya, lalu terus Korkom dipanggil, lalu dia dengan keras
silakan. Kalau Mas Mehdi terpilih, akan saya adili dia sebagai pengkhianat. Nah, gitu ya. Saya juga yang apa gitu, saya nggak pernah saya. Terus pas abang maju, visi apa yang abang bawa untuk HMI cabang Yogyakarta? Ya tadi, bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu harus tegakkan. Yang benar, saya diadili ini akhlak saya ini oleh Korkom. Apa yang disebut pengkhianat? Saya belum pernah tahu pengkhianat itu apa. Tapi Korkom tidak bisa mengumumkan apa yang saya khianati. Tapi saya menduga, karena 1 tahun sebelum atau 1 tahun atau 9 bulan sebelum konferensi, saya telah menyalahkan cabang Korkom IMM karena ada pergolakan di Korkom itu antara IMM sama HMI, ya, sampai kantor HMI dihancurkan oleh Tapak Suci, ya. Kantornya yang di Dagen, Bang? Bukan, Korkom itu Jalan Solo 151. Jalan Solo 151. Kalau nggak salah 151 HMI yang nomor 90 itu punya IMM. Gitu kan, di tepi jalan itu Solo semua. Tepi persis di bibir jalan. Ya. Saya terus hancurlah, komisariat bubar. Sepi sekretariat. Nah, saya punya alasan waktu itu. Kalau saya islah gimana? Terus teman-teman mau. Saya kebetulan punya channel yang mengislahkan itu, baiknya Ketua Muhammadiyah DIY, kan saya kenal. Kebetulan Ketua Muhammadiyah DIY itu alumni HMI, almarhum Imam Zuhadi namanya saya. Jadi ketua umum datang, bersedia Pak Imamnya untuk mengislah karena rame itu bukan fisik itu. Nah, disitulah saya begitu lihat mengapa terjadi pergolakan atau fisik, ya, saya minta naskahnya perjanjian. Ternyata Korkom IMM salah. Saya sebut salah. Kamu yang salah, bukan IMM yang salah. Di depan Pak Imam. Lalu selesailah itu, diselesaikan karena HMI mengalami kesalahan. Seingat saya kalimatnya sederhana begini. Pemilihan ada kesepakatan bersama HMI dan Korkom IMM akan memilih ketua Dewan Mahasiswa. Ketuanya adalah HMI, sekumnya adalah IMM. Ya, selesai kira-kira keputusan di organisasi itu. Tapi begitu pemilihan, HMI kalah di ketua umum Dewan Mahasiswanya. Akhirnya dia ngambillah sekumnya. Tanpa ya kan? pembicaraan tambah lagi ketuanya. IMM nggak kebagian. Marahlah HMI itu ke IMM. Marahnya meledak luar biasa. Jadi dalam proses itu abang melihat HMI yang salah. Gitu. Dan saya katakan salah. Mana saya pertama baca salah HMI itu. Nah, itu mungkin sakit hati dengan saya. Itu yang mungkin disebut pengkhianat saya pada HMI karena menyalahkan HMI di tengah organisasi lain. Iya. Mungkin gitu ya. Tapi karena pasca itu Bang, perjalanan cabang dinamikanya seperti apa pas abang jadi ketua umum HMI cabang Yogyakarta dulu seperti apa? Ya gerakan mahasiswanya, kemudian biasa kan kalau mahasiswa itu tren dengan pemikiran tertentu. Ya. Misalnya di zaman itu tren pemikirannya siapa itu Bang? Ya, waktu itu kan pengaruh awal banget Nurholis Majid. Diskusi tahun 70 Januari. Saya terpilih, seingat saya sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Ya, Juli tahun 70. Kalau nggak Agustus kita sudah bisa. Lalu dari situ Nurholis Majid habis diskusi tanggal 1 Januari-nya, bulan Januari, ya, di Jakarta. Itu yang buat HMI dikritikan oleh Muhammadiyah sekitar Jogja ini. Dan pada periode itu saya ambil risiko, Cak Nur saya panggil ke Jogja untuk diskusi dengan umat Islam se-Jogja. Jadi beliau diundang langsung. Dulu yang ramai apa Bang? Ini soal pembaruan pemikiran Nurholis. Karena kontroversi. Judulnya keharusan pembawaan pemikiran Islam. Yang paling dipersoalkan umat Islam itu adalah
sekularisasi, ya, liberalisasi pemikiran Islam, sekularisasi pemikiran Islam. Tapi abang sepakat dengan istilah itu? Saya waktu itu kan dijelaskan dalam diskusi itu sepakat. Begini, itu dijelaskan waktu diskusi di situ. Kalau kita mengatakan rasionalisasi boleh nggak? Boleh. Organisasi? Boleh. Kalau kita mengatakan agama, dunia dan akhirat, sama soal dunia dan agama itu suci, dunia kan fana. Ya. Yang sekuler apa? Dunia. Sekularisasi itu artinya yang dunia tetap menjadi dunia, jangan disucikan. Masuk akal nggak? Jangan disakralkan. Iya. Tetap dia jadi profan. Tetap profan. Karena pada saat itu menarik contoh-contohnya. Misalnya syarat masjid supaya kentung masjid pakai beduk. Beduk. Ya, ya. Adat kita seolah wajib itu. Kan itu warisan nenek moyang kita. Padahal itu profan ya, Bang. Padahal profan, nggak ada hubungannya dengan agama, apalagi hadis juga nggak ada. Ya kan, Quran juga nggak ada. Tapi wajib, bahkan sampai hari ini, sampai saya di BPNI, ya, di periode Nurholisman, Akbar Tanjung, menteri kita namanya Mukti Ali, Pak Mukti Ali, ya, membicarakan tentang Masjid Istiqlal. Perlu beduknya enggak? Sampai sampai ke situ ya, Bang. Teknis begitu ya. Iya. Ramai lah, perlu tidak perlu. Mukti Ali ngambil perlulah. Karena perdebatan yang sensitif. Jadi NU ya bisa mempengaruhi menteri agama. Dan menteri agama kan orang pesantren. Dia mencoba ngemong lah. Istiqlal sampai ini kan beduknya ada. Kentongannya juga ada. Itu semua kentongan di kampung. Ada mikrofon. Ya kan? Itu kan tidak rasional sebenarnya kan? Tapi itulah di situ sebagai bentuk sakralisasi. Termasuk pakaian. Ya kan? Pakaian kiai itu sakral. Sakral. Nah, seolah gitu. Seolah itu ya. Seolah. Atau hari suci. Ya ada penting. Hari itu sama saja. Jadi banyak itu masalah yang disampaikan. Saya terus setuju saja. Tapi ada perdebatannya yang lain terjadi. Setelah di Jakarta lebih dasar lagi. Yang di sana nama isme itu nggak boleh. Sekularisme, ya, itu jelaskan cuma di masjid. Sekularisme bertentangan dengan Islam. Kalau dia sudah menjadi isme, tapi kalau dia masih menjadi isasi, boleh. Masih boleh. Boleh. Dunia harus tetap menjadi dunia, jangan sampai menjadi suci dong. Iya. Hasbunallah, subhanallah, maha suci Allah. Hanya Allah yang suci, yang lain enggak. Ya kan? Dan misalnya Ka'bah juga disucikan. Kok Ka'bah itu kayaknya bisa disembah-sembah lah di bawah orang dan dianggap benda suci juga. Itu kan gejala agama. Gejala agama. Ya, kalau tidak salah saya belajar sosiologi agama, menarik. Agama salah satu fungsinya mensucikan benda-benda di dalam kehidupan. Quran disucikan, Ka'bah disucikan, masjid disucikan, salib disucikan, gambar Yesus disucikan. Itu gejala yang biasa dalam agama. Tapi kalau menjadi isme itu adalah sistem ideologi di mana benda alam dunia menjadi sentral kebenaran. Isme. Tapi bicara ideologi ini, Bang. Ya. Dulu ideologi apa yang dominan di Indonesia? Ya. Ketika Abang sebagai ketum HMI cabang Yogyakarta dan ketika Abang sebagai ketum PBHMI. Yang saya kenal sejak awal, saya di training di LK senior kos ya. Itu baca buku waktu itu namanya Ebenstein bukunya. Namanya Isme di Dunia. Itu buku pegangan instruktur Isme di Dunia. Ebenstein tulisannya, nama pengarangnya. Itu yang paling menonjol dibahas itu antara sosialisme dan kemudian sosialisme ada dua, sosialisme kanan, sosialisme kiri yaitu yang Marxis, dan kapitalisme. Kanan contohnya yang apa? Kanan itu jadi gini, kanan itu suatu sosialisme yang tidak mendasarkan pada historis materialisme.
Contohnya koperasi di Eropa. Sistem koperasi itu gotong royong, sosialistik. Tapi dia sosialisme apa ya? Abang sebutkan? Di sana sosialisme Eropa. Eropa. Sosial kanan namanya. Kanan. Kanan itu bukan kiri, bukan Marxis. Ini mendukung pembangunan berarti ya bang? Dia mendukung perubahan lah. Perubahan. Dengan prinsip masyarakat yang kolektif. Yang kolektif kan hanya PKI seolah-olah kalau tidak ada itu. Masyarakat yang itu tadi yang mendasarkan pada ekonomi kooperatif itu misalnya Denmark, Islandia, apalagi negara-negara sana lah, Eropa yang lainnya. Itu anti kapitalisme Amerika, Anglo-Saxon lah saya. Dan mereka punya cara itu tadi. Kalau ideologi yang dipatok oleh negara, misalnya mahasiswa harus apa istilahnya mengadopsi ini ikuti Pancasila. Pancasila adalah solusi dari perdebatan di dunia antara komunisme dan kapitalisme. Dua-duanya ditolak oleh Undang-Undang 45. Pancasila. Abang terima nggak itu sebagai sesuatu yang harus diterima? Iya. Kalau kita lebih lanjut lagi, yang disebut negara bangsa atau nation state, lawannya adalah welfare state, negara berkesejahteraan. Kalau ini negara bangsa. Negara bangsa itu negara yang mengakui way of life atau world view-nya bangsa itu dipakai untuk mengendalikan perubahan-perubahan negara. Itu tadi Pancasila, kebudayaan Indonesia, kepribadian Indonesia. Bung Karno juga mengatakan waktu mendirikan nawacita, ekonomi mandiri, berkepribadian, ya independen atau non blok, itu ucapan dan menjadi policy Presiden Soekarno. Iya. Tapi keren-keren ya bang istilah-istilah orang dulu itu. Iya. Berat tetapi bisa dicerna oleh akal. Betul, karena dia memproduksi dari pengalamannya melawan Belanda, melawan komunis. Komunis kan memberontak tidak hanya pada tahun 48, 1926, 1912 atau berapa lah, saya antara yang 26 yang itu pemberontakan komunis lokal di Tegal termasuk tempat saya. Ya, itu akibat dari kevakuman selama Indonesia merdeka. Komunis itu tidak ada partainya, orang-orang mengikuti partai komunis, lalu secara liar mengkup pemerintah di Jawa Tengah, di daerah lain juga, bahwa mereka menjadi gerakan komunis, membunuh bupati, mengganti pemerintahan, liar maksudnya, karena belum ada hukum yang permanen untuk mengatur negara. Belum ada hukum permanen yang mengatur yang diproduk oleh Republik itu. Cuman adanya Undang-Undang Dasar 45. Belum ada organiknya. Partai belum ada. Undang-Undang kepartean. Tapi terlepas dari itu bang, kita berbicara tentang ideologi apa yang diadopsi negara oleh saat itu, saya pengen bertanya juga tentang perbedaan antara abang ini kan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Betul. Sudah melewati berapa ketum PBHMI, abang sampai tahun 2000. 3 periode lah sama itu. Periode Orde Baru, dan periode Jokowi lama, reformasi terus Jokowi bang. Iya. Gitu. Tapi yang abang rasa ini perubahan yang begitu signifikan kan. Jadi seakan kita Indonesia itu kayak pasar, akhirnya kan. Jadi ada jutaan smartphone yang dijual di Indonesia. Kemudian ada berbagai macam hal masalah yang terjadi di generasi kita. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi masalah seperti ini begitu akut gitu bang? Sebenarnya ada proses sejarah yang salah atau yang paling inti, Indonesia ini setiap perubahan kekuasaan selalu di luar kebiasaan. People power. Bung Karno people power, Soeharto people power, ya kan? Akhirnya Undang-Undang Dasar tidak dilaksanakan sebagai mestinya, termasuk sekarang. Ini tidak semestinya.
jauh lebih gawat sekarang daripada periode Soeharto, daripada periode Soekarno. Soekarno masuk akal, dia adalah presiden pertama kali di mana peranata politik belum lengkap, MPR belum ada. Di dalam Undang-Undang 105 sebenarnya nggak MPR lah, dia membentuk nama sejenis, disebut sebagai sejenis MPR, namanya KNIP. KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu seolah lembaga MPR-nya pemerintah, DPR-nya pusat yang menentukan policy. Ya, kemudian menarik, padahal ini sistem presidensial ya, 1945 dia sudah Soekarno salah tafsir, tapi disetujui memang pada saat itu kita musim bekas jajahan Belanda, masih masuk akal kalau begitu ditunjuk Perdana Menteri Syahrir pertama kali. Padahal sistem presidensial itu presiden itu kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kalau sistem parlementer, sistem pemerintahan di parlemen, kenegaraan oleh presiden. Sekarang siapa yang jadi presiden dan kacau? Namanya Jokowi, seperti parlementer, sana ada koalisi. Iya. Ya, itu sebenarnya sistem parlementer diadakan, bukan sistem presidensial. Ini presidensial namanya. Sial salah pelaksanaan. Gitu ya. Tapi sama aja kritiknya, berarti kritik politik terhadap masa lalu, kritik politik terhadap masa sekarang. Iya. Karena mengapa kita selalu terjadi seperti ini? Karena tadi sistem pemerintahan kita itu mantan negara postkolonial. Postkolonial itu pergantiannya rezim itu di dalam suatu suasana tanda petik penjajahan baru oleh bangsa bersendiri. Saya dijajah oleh Soekarno. Ya. Soekarno tidak melanggar. Dijajah lagi oleh Soeharto. Ya kan? Artinya dia karena kekuasaan itu adalah kuat, hukum itu kurang, maka negara itu menjadi negara kekuasaan, bukan negara hukum. Tapi persis yang dikatakan di mitologi Jawa itu. Iya, mitos itu tidak mengenal rasionalitas. Nah, kritik abang terhadap itu seperti apa? Ya, ini yang kita sebut sebagai pendidikan kita itu kurang berhasil. Yang paling berhasil sebenarnya pendidikan ini di Malaysia itu aja pasti ada cacatnya. Maksud saya, Malaysia itu sejak merdeka tahun 57, 59 ya, itu pendidikan itu diutamakan anggaran belanjanya 25% sampai 5%. Orang Malaysia harus pintar dulu, ya pendidikan itu sangat murah dan dibayar negara semua itu, dan mengedrop pegawai-pegawai atau guru-guru ilmu matematika di Indonesia tahun 70. Sekarang Malaysia lebih cerdas daripada kita. Malah kita ngirim TKW malah kita. Dulu mereka mengirim guru-guru terpelajar, setelah pulang jadi guru. Fakultas Kedokteran kita mengajar mereka sini belajarnya. Berarti ngikuti revolusinya Mao berarti Malaysia itu, Bang. Jadi orang Cina dikirim ke Eropa untuk belajar. Orang Melayu umumnya di sana kan ada program namanya Melayunisasi, mencerdaskan orang Melayu. Jarang-jarang orang Cina yang datang sini. Dan kita orang Indonesia, guru-guru SMA di sana sampai 5 tahun jadi guru, ganti lagi ada guru baru. Begitu. Jadi Cina Malaysia menikmati dana yang luar biasa untuk pendidikan. Kita ini, tapi dana kita besar juga, Bang. Kayaknya 20% dari APB. Itu kan baru. Baru. Ini kan baru. Malaysia sejak merdeka, kita sejak merdeka ekonomi. Loh, sejak merdeka begini, merdeka ya, waktu zaman Soekarno tidak pernah membicarakan soal ekonomi, politik dulu. Ya, Politik dulu. Makanya politik sebagai panglima saat itu. Panglima. Ya kan, ekonomi masyarakat kita. Ya, tapi rakyatnya senang. Apa sebab? Soekarno itu kalau pidato mengenyangkan kita. Saya juga termasuk senang. Nanti abang kenyang dengar pidato. Iya, saya senang kalau dia pidato isinya menyenangkan. Tapi prakteknya yang mengacau kita. Karena PKI diajak.
Kalau pidatonya, anti Amerika, saya senang sekali. Berarti itu udah menjadi ciri khas ideologi ya Bang. Mohon maaf, bukan Ya, saya mengatakan komunisme itu lemah atau apa, tapi terlampau utopis gitu. Iya, karena dia baru merdeka melawan Belanda, Belanda sahabatnya Amerika. Maaf, Freeport juga bisa merdeka, bisa kita merdeka karena kita menyerahkan Freeport Soekarno. Sampai hari ini Freeport masih dijajah. Lalu dilanjutkan Soeharto. Ini kan korup ini pemerintah. Sebenarnya Soekarno yang paling dosa pertama kali. Untuk Papua bisa dapat masuk ke Indonesia, untuk kita diakui kemerdekaannya, maka Freeport itu tawar-menawarnya Indonesia dengan Amerika. Baru Amerika mendukung kita kemerdekaan kita. Itu yang kita lihat. Jadi pendidikan kita itu terlambat. Baru aja berapa tahun kita pendidikan dapat 20%, itu udah kecil dan dikorupsi lagi. Jadi masalahnya kita memikirkan komoditi terlebih dahulu sebelum sumber daya manusianya. Memikirkan pertumbuhan ekonomi, bukan manusia. Mestinya human investment pertama. Human investment seperti mission HMI. Bukan ekonomi apa namanya? Kalau saya pikir ekonomi investment atau material investment atau capital investment. Kita bicara tentang HMI sekarang. Ya. Dari yang abang bilang tadi, human investment, kemudian makin terspesialisasinya pengetahuan manusia. Jadi seakan-akan dari yang umum ke khusus itu sekarang kayak gitulah. Di HMI ini saya juga agak prosesnya ya, memang kebutuhan akan teknologi digital itu lebih dominan daripada kebutuhan perut sekarang itu Bang. Di posisi itu sebagai organisasi yang menginvestasikan manusia, HMI itu seperti apa sih Bang? Di tengah gempuran globalisasi seperti ini. IT bagi saya ya harus diletakkan dalam rangka membangun keadilan. Maju-majunya IT harus itu ukurannya, membangun itu semua aspek. Tapi ini menarik kritiknya Prof. Romo Mangun, orang Katolik, kritik kebudayaan terhadap teknologi. Kalau teknologi itu tidak berbasis pada nilai keadilan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka yang terjadi adalah penguasaan teknologi oleh sekelompok orang yang mempunyai hak preferensi, menumpuk pada orang-orang kaya yang bisa sekolah. Sekarang kan Cina sebenarnya yang menguasai teknologi. Berarti kita seakan-akan ketinggalan Bang. Ketinggalan, kenapa? Tekanannya pada ekonomi. Tapi bukankah kita dengan menguasai salah satu ilmu, misalnya saya kuasai tentang membuat aplikasi ini, saya kan harus bergantung ke perusahaan pembuat betul aplikasi. Sekarang teknologi digunakan efisiensi dalam produksi atau untuk membangun manusia? Dua-duanya sih Bang bagi saya. Efisiensi pekerjaan. Kalau manusia berarti masalah keadilan dibagi dong. Iya betul. Nggak ada. Kapan IT bisa melaporkan keadilan, melaporkan perkembangan kesederajatan kita, atau melaporkan kasus yang ada gitu secara transparan? IT digunakan untuk menstigma warga negara. Apa itu? Itu penghinaan, apa itu namanya? Undang-undang IT. Iya, undang-undang ITE. Orientasi pada uang, hanya jangan ada transaksi bohong. Sekarang menuduh orang. Betul kan? Iya. Itu betul itu. IT itu sebenarnya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi, tapi sekarang untuk menumpas orang berbeda pendapat dengan rezim. Loh, artinya teknologi ini sekarang dehumanisasi. Kalau dehumanisasi berarti ketidakadilan terjadi. Sekarang tidak terjadi. Coba semua, maaf ya, IT ini mengawasi umat Islam semuanya kok. Kalau Anda ngomong di media, orang Islam nih ngeritik Jokowi yang sakti itu, pasti kena. Tidak adil. Jadi saya akan sekali lagi, kalau IT dipakai, digitalisasi dipakai, menegakkan dalam rangka menegakkan keadilan, bagus. Di negara-negara sosialis, kita ini negara sosialis misalnya,
bukan negara kapitalis. Kita ini negara sosialis, Kita sosialis. bukan negara Iya, kapitalis. coba baca buku Nurul Majid. Indonesia kita. Indonesia adalah sosialisme religius. Sosialisme Pancasila. Bukunya itu judulnya. Jadi sejak dulu Bung Karno, saya ini menghadapi Soekarno. Bung Karno berpidato sosialisme religius, sosialisme Pancasila, gitu kok. Tapi rezim ini setelah Bung Karno mati dipakai Soekarnoisme aja. Jadi gambarnya Soekarno-nya aja. Iya, Bukan yang pikiran-pikirannya. diputuskan. Iya, sekarang kan namanya ajaran Soekarnoisme kan yang sedang jalan PDIP. Mengganti, menarik salah satunya Soekarnoisme. Mengganti keputusan kemerdekaan tanggal 18 Agustus tahun 45 tentang urutan Pancasila. Dirubah oleh pidatonya Soekarno sebagai usul pada tanggal 2 Juni yang mengatakan ketuhanan itu pada sila kelima. Itu kan undang-undang HIP di DPR. Oh iya ya, sempat viral dulu. Iya, yang Muhammadiyah menolak 2019 apa 18? Enggak, 2018. 2020 kalau nggak salah. Iya, Jokowi ini lah. Yang lahir BPIP itu, Iya. BPIP rektor kita itu di situ. Dulu kan si Latif, Yudi Latif Yudi Latif. pertama, tapi kemudian mundur, diganti si BP. Jadi teknologi itu memperkuat kekuasaan, bukan memperkuat keadilan. Kita ingat, negara kekuasaan bukan negara hukum. Tapi sudah konsekuensi masuk akal bahwa sesuatu yang memang bisa berkembang pesat seperti itu ya dikuasai oleh pemodal, kan? Maka jadi ini adalah jiwa, spirit dari kaum kolonialis. Apa sih kolonialis? Menciptakan ketidaksetaraan manusia. Jadi mesti ada yang di atas, mesti ada yang di bawah gitu. Iya, seolah-olah manusia itu tidak setara. Menarik, RUU terakhir di KUHP. Kalau ngeritik pemerintah, ditangkap. Itu penghinaan dianggap. Yang terakhir kemarin, rapat demonstrasi harus izin negara, pemerintah. Apa itu? Itu melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Itu ciri-ciri yang kalau kita lihat di dalam negara ini penjajah baru. Maka sekali negara ini postkolonial. Postkolonial itu lahirnya neokolonisasi, penjajahan baru oleh bangsa sendiri. Jangan baru oleh bangsa Ya. kolonialisme. Ya, maka penguasaan justru alat hanya untuk kekuatan penguasa. Biayanya, sekolahnya, mahal sekali. Dan kita jalan-jalan apa sih? Tapi kritik abang terhadap HMI gimana sih dengan kondisi seperti ini? HMI ya, Tadi. ya begitu-begitu aja. Karena HM itu kehilangan moralitasnya sebagai pejuang angkatan muda dan moral force ya. Kita dulu mengucapkan moral force itu sehari-hari bahwa HM itu gerakan moral force ya. Itu ucapan. Jadi gerakan moral. Jadi kayak semacam apa kalimat thayyibahnya ya? Iya. Kalau nyebut HM harus gerakan moral. Kenapa sih? Menegakkan akhlak bangsa. Kalau tidak benar ya kita ngomong. Tanggung jawabnya kepada Allah. Kita sang tanggung jawab dari sini. Takut sama polisi, takut sama Jokowi. Itu yang tanggung jawabnya. Allahus samad, saya sama lain. Tempat bergantung kita. Wa'tasimu bihablillah. Menarik. Berpegangan pada tali Allah, bukan tali rezim. Turut Quran dan hadis. Jalan keselamatan, tali Allah. Hai ini di luar hal ini semua. Tidak bermoral, tidak berakhlak. Loh, Rasulullah datang di dunia. Maaf ya, itu apa sih? Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutam makarim akhlak. Nggak ada soal ekonomi, Menegakkan nggak moralitas. ada moralitas. Hai ini harus lurus dengan tegak lurus dengan ini. Kalau bengkok, jadi hai ini Nusantara, hai ini iblis gitu kan. dulu saya sempat berpikir itu, Bang. Iya. Kenapa coba Nabi Muhammad hanya datang membawa akhlak? Dia tidak datang membawa sistem negara, sistem ekonomi yang bisa politik juga dianut oleh banyak negara supaya ya nggak terlalu banyak ketimpangan lah yang terjadi di dunia. Betul. Akhlak.
Tapi menarik ya, awalnya coba nama Al-Amin sebelum menjadi Nabi. Al-Amin kan sumber akhlak itu. Ka'bah itu rebutan kan, siapa yang berhak memasang Ka'bah meletakkan batu di situ? Nabi Muhammad, belum jadi Nabi ini. Al-Amin. Begitu secara sosiologis Amin, Allah kelihatan memilih dia yang paling bersih. Ada prestasi. Kalau HMI mau ya gitu, bersih dulu jiwanya. Pesan untuk HMI sekarang, Bang. Iya. Pesannya harus ngapain coba biar apakah menjadi oposisi dari rezim? Tidak, saya tidak mau oposisi HMI. HMI adalah organisasi yang cerdas, akademik, kritik. Kritik itu bukan oposisi. Saya menolak oposisi. Saya sebagai seorang moralis, maaf ya, ikut akhlak tegak lurus. Saya melawan oposisi di dalam tubuh HMI. Ada oposisi kayak apa? Udah saya pernah tidak menolak oposisi. Dia kekuatan kritis. Ya. Dan itu harus amar ma'ruf nahi munkar dalam perintahnya. Amar itu begini, memerintah sesuai yang baik, tetapi coba mencegah penyelewengan, kemungkaran. Itu cukup, tanda-tanda itu saja. Jadi tidak identik dengan politik ya HMI itu. Nah. Dia justru identik dengan Moral, status yang melekat, penegak moral akhlak pada Betul. diri mahasiswa Betul. gitu. Akhlak itu, kalau kita kembali syahadat kita, untuk menghadapi kezaliman. Sebab orang tidak zalim itu kasar biadab. Padahal mana kita nih hak asasi kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Humanisme. Itu humanisme Indonesia, bukan humanisme Barat. Humanisme Barat itu kebebasan pribadi. Betul? Sakar PDW. Sakar PDW kebablasan. Itu kan kita enggak, kemanusiaan yang adil. Jadi begini, setiap tindakan saya harus mendapatkan restu dari sekitarnya, kesepakatan. Kalau tidak sepakat, masuk ke ruang pribadi dan berakhlak adab. Nah, sifat toleran kita juga dasarnya adil dan beradab. Itu toleran. Jangan menghina ajaran apapun yang beda, maaf ya. Tapi kesadarannya tumbuh dari kemanusiaan. Kemanusiaan kan sentral dari kehanifan. Hanif itu cenderung benar, ya kan? Maka baca di kemanusiaan dan keimanan, ada di situ di IDP. Antara kemanusiaan dan keimanan itu satu, sehingga melarikan yang domir kehanifan di dalam hidup itu. Itu IDP nih. Kalau orang cenderung benar, pelihara itu. Bukan cenderung bebek, bukan cari apa-apa. Karena agama itu yang menuntun. Turut Quran 100, bukan turut politik. bukan turut apa? bukan Rezim, bukan turut Jokowi juga. turut Al-Quran Al-Quran hadis. Jalan keselamatan. Kalau itu nggak selamat, sekarang nggak selamat. Jadi saya ajakannya, selamatkan HMI sekarang. PBHMI bubarkan. PBHMI bubarkan, HMI tetap. HMI tetap, tapi PBHMI lembaganya dibubarkan gitu. Mereka tidak turut Quran hadis. Adik-adik yang masih turut Quran hadis. Adik-adik ya. Adik-adik masih istiqomah, lurus, mengkritik, ya kan, pekerjaannya sebagai orang pendidik, punya pendidikan, orang terpelajar, kritik, ilmu pengetahuan kritis, menarik. Ciri khas orang terdidik itu kritis. Di dalam Al-Quran lain. Falaulah nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum yatafaqahu fid-din. Hendaklah berjuang ya dari orang-orang kecil dari kelompokmu, ya, yatafaqahu, memahami agama. Fa idza raja'u ilaihim fahdharun. Tatkala Anda kembali ke kampungnya lagi, peringatkan mereka, orang kampung itu. Kami sudah punya pendidikan, kamu kurang bagus. Anda rasa dong, kalau itu sudah sarjana, kembali ke kampung Anda, ini nggak pantas nih, itu tanda Anda sudah berkembang. Nalarnya berkembang. Tapi kalau Anda terkurung di desa, ya gitu maksud apa saja. Mengiyakan apa yang ada kan. Ini kan namanya apa, tradisi yang hasbunallah, begini di dalam Al-Quran itu
Terus masuk ada ayat yang hasbuna ma wajadna alaihi abana. Cukuplah saya mengikuti apa yang ada dalam diri saya. Jadi tradisional. Hasbuna ma wajadna alaihi abana. Sing ngikuti ayah. Itu sebenarnya juga itu ayah Bang anak. Bong itu maksudnya. Ya pembicaraan begini memang harus terus tetap dirawat Bang, dalam artian keseimbangan itu kan perlu. Jadi jangan sampai hal-hal yang positif seperti ini musnah ditelan oleh trending viral yang nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi harapannya untuk ke depan ini seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa HMI harus tetap menjadi tempat investasi manusia sebenar-benarnya, tempat berproses, membangun akhlak, juga membangun integritas diri sebelum terjun ke dunia. Ya betul. Ikut bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan diridhoi oleh karma. Bukan oleh Jokowi juga. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Baik.